Sambutan kedua akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Bapak Ners Purwadi, SP Kepkom. Kepada Bapak Ners Purwadi, SP Kepkom, kami persilakan. Saya ingin mengawali dengan sebuah pantun. Kalau ada yang salah harus dihukum, biar adil bagi semua kaum. Saya ucapkan Assalamualaikum. Sanjuklah hari ini dengan tersenyum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Direktur Akademi Perawatan Bina Insan, Ibu Profesor Silvana Elilinda SKPMkes, yang juga menggawangi kalau secara umum Asosiasi Akademi Perawat Seprovinsi DKI Jakarta, yang selama ini hampir setahun lalu sejak saya diamanahkan di Dinas Kesehatan berkolaborasi dalam pengawalan penanganan pandemi COVID, karena saat di bulan Juni-Juli khususnya yang masih sangat tinggi sekali kasusnya, kita semuanya kewalahan, khususnya di jajaran Dinas Kesehatan. Saat itu sangat-sangat kekurangan untuk rekrutmen tenaga, khususnya tenaga keperawatan. Kehadiran Bapak Dr. Yahya Zakaria dari LLDikti, sepaham saya dulu waktu masih gaul dalam dunia pendidikan, itu memberikan sebuah perhatian yang luar biasa kepada institusi yang dihadiri terhadap ketaatan dan kepatuhan terhadap berbagai aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Poinnya adalah Perbina Insan taat terhadap berbagai aturan pendidikan tinggi. Saya rasa suatu hal yang sangat baik dan pastinya menjadikan contoh, dan kayaknya harus ya Bu, karena direkturnya jadi ketua asosiasi. Pimpinan dari yayasan yang menaungi Perbina Insan tentunya seluruh jajaran dari Sivitas Akademika, rekan profesi saya Bapak Ners Derajat, SKP MKM mewakili DPW PPNI Provinsi DKI Jakarta, pengantin kita semuanya, para wisudawan dan wisudawati dari pejabat negara, Haniwan sudah meninggalkan ruangan ya. Tentunya juga para orang tua wisudawan, spesial tentunya para ibunya wisudawan. Hari ini hari ibu, karena itulah sekiranya momennya pas sekali untuk wisudawan. Tadi diingatkan oleh Bapak Dr. Yahya, kehadiran wisudawan dengan menggunakan toga sangat tidak lepas dari kehadiran para orang tua dan para ibu. Jadi diingatkan tadi setelah ini sempurnalah secara bahasa Jawa kepada ibu-ibu saudara, karena keberhasilan saudara hari ini adalah keberhasilan dari Bapak Ibu semuanya. Saya mewakili Dinas Kesehatan dalam hal ini, terima kasih memberikan panggung kepada kami, memberikan sambutan pada siang hari ini. Sudah disampaikan tadi, kami terima kasih atas kerjasama selama ini, khususnya juga untuk para wisudawan. Diingatkan tadi oleh Bapak Dr. Yahya bahwa saat ini adalah era digital di dunia kesehatan, sangat terasa sekali, apalagi implikasi dari pandemi COVID pada saat ini. Kita bersyukur bisa ketemu secara langsung. Ini menjadi bagian pembuktian bahwa kita komitmen bersama. Jakarta sebagai kota kolaborasi menurut Bapak Arahan Gubernur dalam setiap momen tidak bisa hanya sekedar Dinas Kesehatan sendirian, tapi bersama-sama. Kehadiran kita saat ini memberikan komitmen bahwa kita taat terhadap semua protokol kesehatan, termasuk dari panitia tadi beberapa kali mengganti SOP ini di standar MED ini. Insya Allah menjadi bagian. Mudah-mudahan kita terus melandai, bahkan di beberapa minggu terakhir tidak ada laporan adanya kematian yang terkonfirmasi positif COVID-19. Mudah-mudahan dengan seluruhnya sudah divaksin pun memberikan komitmen. Tapi kembali lagi untuk para wisudawan, implikasi ini luar biasa. Dulu mungkin kemampuan dan pemahaman terhadap sebuah IT itu bisa dikatakan nomor 2 dan 3. Saat ini tidak. Mau tidak mau, wisudawan harus segera bertransformasi untuk menguasai itu semuanya. Kalau dalam
kebijakan di Kementerian Kesehatan, walaupun masih belum ajak dengan kebijakan telemedicine. Salah satunya secara khusus kepada wisudawan, karena profesi perawat mungkin lebih ke arah telenursing, walaupun mungkin dalam beberapa pandangan di pimpinan keperawatan masih belum bisa diterima secara utuh, karena esensi perawat adalah touch atau sentuhan. Pertanyaannya, kalau merawat secara online seperti apa tuh, kira-kira seperti itu ya. Dalam poin itu, maka komitmen nilai-nilai profesi tetap dijaga dengan menjaga nilai-nilai yang paling simpel seperti tema di sini. Saya dari tadi melirik ada apa ya, rupanya ada peduli dan santun serta kreatif. Santun secara implisit bisa bermakna tidak meninggalkan sebuah senyum, sapa dan salam, walaupun itu sangat khusus, tapi sekali lagi pembuktiannya diperlukan kalau untuk teman-teman profesi perawat, kalau nanti sudah bekerja, maka senyum di jam 12 siang tidak boleh berbeda dengan senyum di jam 12 malam. Karena setiap jam pasien akan mengetuk, setiap akan diminta untuk dimonitor. Pada saat jam 12 malam, jam 2, jam 3 pagi, maka di sana senyumnya harus senyum yang sama dengan senyum yang jam 12 siang tadi. Kira-kira seperti itu simbolnya. Kami sangat appreciate juga untuk Akademina Insan dari laporan dari direktur membuktikan arahan dari LLDT Pak, tidak fokus hanya pendidikan berbasis pada kurikulum saja, sampai terintegrasi di proses magang, melibatkan stakeholder yang menambah kemampuan, bahkan sudah ada yang mau dimagangkan, bukan magang ya Bu, di pengiriman ke Jepang. Luar biasa, ini pembuktian bahwa Akademina Insan bukan sekedar mindset lokal tapi juga global. Untuk para keluarga wisudawan, profesi perawat profesi yang sangat mulia. Bapak Gubernur DKI Jakarta pernah memberikan arahan profesi perawat itu hadir pada saat seorang manusia lahir ke muka bumi untuk menyelimuti yang pertama kali. Tapi profesi perawat hadir di saat manusia akan menjelang adal, dan di sana pun menyelimuti yang terakhir. Maknanya perawat hadir sepanjang siklus kehidupan. Seperti tadi lafal sumpah saudara itu menggambarkan bahwa sepanjang siklus kehidupan seseorang perawat hadir. Profesi yang sangat mulia, tentunya kalau dia niatkan secara ikhlas, maka insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata kuncinya ikhlas, dan itu perlu belajar sepanjang hayat. Tadi disampaikan, saya menguatkan, kami di jajaran Pemprov juga ada dorongan untuk istilahnya corporate university, sebuah proses pembelajaran bukan sekedar harus pelatihan, tapi sepanjang hari dalam bekerja. Sesungguhnya itu adalah sebuah university atau sebuah kampus yang merdeka dari bahasanya, yang dimanapun nanti berada. Sehingga mohon ini jadikan komitmen bersama. Sebagai informasi, sekedar peluang kerja tahun depan kami di Dinas Kesehatan untuk 32 RSUD dan 44 puskesmas serta beberapa unit pelaksana teknis akan membuka untuk rekrutmen pegawai dengan perjanjian kerja, walaupun mungkin diutamakan untuk yang sudah bekerja, tapi untuk yang sifatnya umum tetap akan dibuka, paling tidak untuk sekian persen, masih dalam penggodokan, tapi mudah-mudahan nanti kalau sekiranya ada rezekinya atau jodohnya menjadi satu bentuk komitmen bersama bahwa kontribusi Akademina Insan terus berkontribusi termasuk kepada jajaran Pemprov DKI Jakarta. Untuk teman-teman institusi pendidikan, dosen dan jajaran, mudah-mudahan selama kerjasama ini akan terus meningkat. Sekiranya mungkin ada hal yang kurang, kami bisa menerima sebagai satu feedback yang baik. Karena sekali lagi, dunia pendidikan menjadi satu bagian dari stakeholder yang juga harus bersama-sama bergerak. Pesan dari pimpinan beberapa hari lalu, sekiranya nanti untuk aspek-aspek penelitian bisa dikolaborasikan dengan di program kami supaya nanti linier antara capaian kinerja kami dengan juga capaian kinerja dari institusi pendidikan.
Memang kalau untuk dana anggaran yang sifatnya supporting riset masih agak terkendala dengan nomenklatur yang ada. Mungkin ini bisa menjadi sebuah masukan untuk LLDG, Pak. Secara prinsip sebetulnya anggaran bisa direkomendasikan, namun kadang kalau dalam hal pembahasan dengan DPRD, termasuk dengan nomenklatur mata anggaran itu agak perlu perdebatan dengan justifikasi yang kuat supaya kita dapat berkontribusi. Nah, kemarin kami melalui pendekatan academic health system dengan beberapa fakultas kesehatan di UI itu juga masih belum nemu terkait dengan nomenklatur mata anggaran yang bisa, yang sifatnya apakah itu hibah dalam bentuk riset. Nah, ini yang masih belum diwacanakan. Tapi kami yakin secara esensi sebetulnya itu jadi satu mindset kita dari pendidikan akademisi itu, dari kami sebenarnya sangat juga mendorong hal itu. Karena kebijakan yang baik harusnya berdasarkan evidence based practice atau hasil riset dan kajian, bukan sekedar dari studi banding yang mungkin belum tentu sama kultur dan budaya serta adabnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mewakili pimpinan. Kami menyambut baik, selamat menjalankan tugas keprofesian. Sesungguhnya tugas profesi baru dimulai hari ini untuk para wisudawan. Itu saya tutup dengan sebuah panduan untuk wisudawan. Saya cocokkan dengan tema yang ada di depan. Kalau jalan-jalan ke Pejaten, jangan lupa membeli obat herbal. Jadilah seorang perawat yang kompeten untuk bersaing di era global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.